Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Rabu dan Sabtu jam 4 sore di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, hari ini temanya seperti hari Sabtu kemarin masih seputar fashion Indonesia, yang dalam 2 minggu ini kita akan menghadirkan para narasumber yang luar biasa sekali di bidang fashion. Seperti hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari seorang fashion designer yang sudah sangat senior. Beliau juga seorang founder dari Indonesia Modus Fashion Designer, kemudian fashion designer dari brand Jenny Cahyawati, kemudian fashion designer dari Ethnican, kemudian founder Indonesia Islamic Fashion and Product, juga founder Islamic Fashion and Product, kemudian Jakarta International Islamic Fashion Festival. Nah, banyak sekali kan yang sudah beliau lakukan di jagat fashion Indonesia ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Jenny Cahyawati. Sebentar lagi kita akan undang untuk sama-sama mengobrol santai di program ini bersama saya. Nah, sebelum mengundang Ibu Jenny Cahyawati, tidak lupa hari ini saya memakai busana Nina Nugroho. Tuh kan, ini khasnya ada double manset, kemudian juga nih ada 2-in-1, bentuknya gamis ya, untuk yang hari ini nyaman banget digunakan. Oke deh, jangan lupa mbak-mbak semuanya untuk bertanya seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Pengumumannya 5 menit sebelum selesai, karena 45 menit sampai 60 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah join. Tuh. Ada Tresna 2709, Neti Valin, kemudian Nurulita 83, Nurmala Ila, Yunik Wahyunik, Meta Surti Widiawati, kemudian Erni Hasan 23, Rade 4016, kemudian Fitri Haryani, Lydia Panggabean, Rofitat, Ombari 73, Hendrit Wik 66, Siti.ch.9, Zalikafni, Olis.sb, Nurleni, Ombari 73, halo, Ngewef Maulidia Sandini, Vika Kurniawati, Dina Kun Hairani, Bi Yusuf, kemudian ada SUS 5975, Nurno 1928, Eva Nur Faiza, Sanawi, ya banyak sekali yang udah join. Nanti kita akan sama-sama undang Mbak Jenny Cahyawati di sini ngobrolin tentang modus fashion Indonesia di mata dunia. Nah, modus fashion Indonesia di mata dunia itu seperti apa sih? Kira-kira Mbak Jenny sebagai seorang founder dari Indonesia Modus Fashion Designer itu apa-apa saja sih yang bisa dilakukan untuk memajukan modus fashion Indonesia di mata dunia. Nah, kita coba undang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya yang udah join. Masih waiting untuk Mbak Jenny. Nanti banyak banget yang akan kita obrolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak. Sebentar, suaranya belum kedengeran Mbak. Halo, assalamualaikum. Udah jelas nih. Waalaikumsalam. Ya. Dah. Mbak Jenny, makasih banget sudah berkenan diundang di program Nina Nugroho Solutions untuk live Instagramnya Nina Nugroho Store. Tuh, Mbak Jenny seperti biasa cantik. Segar, bajunya koleksi terima terbaru. kasih. Ini sebenarnya ini koleksi tren 2020. Wow, keren. Tren 2020. Kita ambil gimana?
warna-warnanya warna-warna temanya laut ya. Yang kemarin Oh, kita show di Mayang. Nah, keren. Iya, Mbak Jen, tadi sudah diperkenalkan sosok Mbak Jenny, kemudian juga izin hari ini ngobrol-ngobrol tentang mode fashion Indonesia di mata dunia gitu. Seperti kemarin juga kan Mbak Jenny ada konferensi virtual gitu ya Mbak ya, dengan ya, para founder Modest Fashion Week dari beberapa penjuru negara nih Mbak. Nah, ya. nah kita akan ngobrol-ngobrol. Saya kasih pertanyaan ke Mbak Jenny, monggo dijawab. Terus nanti sekitar 20 menit ke depan akan menjawab pertanyaan dari para viewers nih Mbak. Mbak Jenny monggo barangkali mau Ya, halo-halo sama viewersnya. ya. Terima kasih Mbak Nina ya udah ngundang di Nina Nugroho Store. Sebenarnya saya udah ngintip-ngintip sih, terus ngintip-ngintip aja. Terus pas kebetulan acaranya barengan ya. Jadi terima kasih udah bisa join ya sekarang ini. Ya, Alhamdulillah. Nina, terima ya, kasih Mbak karena udah berkenan. ya. Iya. Kemudian Mbak Jenny ada yang mau ditambahkan Mbak seputar apa namanya yang mau Mbak Jenny sampaikan seputar tema mungkin Mbak, monggo. Oh iya, kemarin sih berapa minggu yang lalu ya kita memang saya mewakili Indonesia Modest Fashion Designer itu kita ada virtual meeting ya, virtual meeting dengan Rusia Modest Fashion Week, ada Miami Modest Fashion Week, ada New York Fashion Week, terus ada yang dari Brasil, dari Maroko dan dari Paris kita lebih ke ngobrol event memang rencananya kan kemarin Rusia itu Februari ya, di bulan Februari. Nah, karena ada pandemik jadi tertunda dan kita sharing dari masing-masing negara, terus ada event yang tertunda, dan ada berencana sih ada kita mau bikin show-nya, kita lebih ini show-nya apa bikin, insya Allah sih mau bikin virtual show. Oh, Ya, nah itu betul sekali. Karena dalam kondisi seperti ini kan Mbak, kita nggak bisa tetap stay dengan kebiasaan yang ada kan Mbak. Maksudnya ya biasanya mungkin udah mulai pertengahan tahun gini kan bajunya udah kemana gitu kan. Sekarang ya, show di luar banyak yang tertunda ya Mbak. Masya Allah. Dikasih betul. kesempatan sama Allah untuk berbenah di negara sendiri dulu nih Mbak. Ya, betul. Kan kita beberapa kali ya sama Mbak Nina ya, udah beberapa kali ya kita. Beberapa kali kita ke ini ke mana? Oh, pertama kita ke Italia ya. Keturin Kita Mbak ke waktu itu. Italia, setelah ke Italia yang terakhir kemarin kita ke New York ya, Mbak Nina ya. Oh, ya, ayo Jadi Mbak, mau kemana lagi? enak lagi. Tapi nunggu nunggu ini ya, nunggu aman dulu ya Berkah semua. nih Mbak, iya. Amin, amin. Dubai Mbak, Dubai Mbak, Dubai. Insya Allah Ya Dubai, Allah, ke Dubai amin. kita Doanya benar-benar ya, cari yang ini apa? Kalau sudah aman semua ya. Insya Allah, iya, siap. Mbak Jen, Allah. Indonesia kan dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menjadi pasar yang luar biasa nih untuk busana muslimah nih Mbak Jen. Kemudian kalau perkembangan fashion busana muslimah di Indonesia sendiri sekarang bagaimana sih Mbak? Oh gini, kalau di negara sendiri ya, Ya, sekarang di ini Indonesia. Indonesia sih sudah sebenarnya sih udah sangat udah maju sekali ya dibanding awal saya di busana muslim itu tahun 2004 ya, 2004 sampai kita awalnya ikut, ada waktu itu baru ada satu majalah muslim ya, majalah muslimah, dan tahun 2016 kita gabung dengan asosiasi desainer, dan memang perkembangan busana muslim itu awal dari tahun 80 ya, 90 itu
yang mungkin yang awal sekali itu ada Ida Royani ya, itu zamannya dulu ada Ida Royani, ada Ida Leman ya kita. Nah setelah APPMI ada itu 93 ada busana muslim, dan saya masuk di kalau saya eranya di tahun 2000 ya. Jadi 2014, 2000 waktu konsernya 2016 ya, 2016. Jadi busana muslim itu waktu itu dipengaruhi ini ya. Media kan banyak ya, media muslim bermunculan ya, ada beberapa majalah waktu itu. Jadi eh, apa di jadi kalau dulu kan artis ya di ini, mereka apa yang dipakai artis kayak dulu kan ada Ida Leman, Ida Royani ya. Nah tahun 2000-an itu mulai berkembang desainer busana muslim. Busana muslim udah mulai berkembang. Nah sampai tahun 2010. 2010 itu ada eranya hijabers. Hijabers mulai muncul nih. Ada eranya seperti Mbak Dian Pelangi, ya, Jena Hara itu 2010. Dan setelah sampai 2015 ya, 15 sampai sekarang ya. Tapi sekarang udah banyak lagi nih bermunculan lagi fashion industri ya. Industri udah sangat cepat sekali. Jadi di Indonesia sih udah alhamdulillah udah jauh ini apa berkembangnya ya busana muslim. Ya. Dan Berarti sekarang memang, dengan busana modest. Ya. iya. Berarti memang dari awal sampai dengan sekarang ini perkembangannya luar biasa sekali ya Mbak. Ditambah juga semakin Ya. banyaknya para desainer dari modest fashion gitu kan Mbak. Nah, Ya. kalau Ya. misalnya semakin banyaknya desainer Kenapa? itu apa Oh, namanya? Gimana Mbak? Semakin berkembangnya pasar fashion itu kan berarti kita desainer modest juga punya pasar yang rebut-rebutan pasar nggak Mbak? Atau memang sudah ada genrenya sendiri-sendiri untuk apa namanya keciri khasan produknya gitu. ya. Sebenarnya gini, kita pasti punya pasar masing-masing ya. Jadi Ya. kita punya pasar masing-masing, mau ke yang modest kan banyak. Kalau sekarang ini kalau di luar kita ke modest ya, busana muslim ya, lebih ke industrinya, lebih ke internasional ya. Dan untuk untuk pasar sih kita udah punya, kita berharap sih untuk desainer itu masing-masing mempunyai ciri khas. Jadi garisnya seperti Mbak Nina, garisnya mungkin lebih ke fokus ke office wear, terus ke ada lagi yang desainer siapa si A mungkin lebih fokusnya ke apa baju lebih ready to wear deluxe gitu ya. Jadi kita tentunya desainer harus punya garisnya ya, garis garis desain itu perlu sekali. Ya. Iya. Oke. Iya. Terus Nah, apalagi Mbak Nina tadi? Sorry. perkembangan iya. Perkembangan fashion Indonesia itu kan berkembang karena memang pasarnya besar gitu ya Mbak. Betul, betul. Memang penduduk Iya. Indonesia Nah, kan terbesar Muslim ya. Ya, ya. terus Mbak Nina? Iya, kira-kira Karena selain karena pasarnya besar, apalagi ya Mbak yang mempengaruhi perkembangannya itu Mbak? pasar besar karena gini, kita kan mulai sekarang ini di Indonesia selain pasar itu kan sekarang udah dari apa? Kalau dulu ya, kalau dulu itu memakai busana muslim itu untuk pengajian, ya untuk pengajian aja. Dan setelah berkembang untuk sekarang ini busana muslim udah hampir semua yang muda-muda pun pakai busana muslim. Mbak Nina dengar nggak ya? Dengar Mbak? Oh nggak dengar ya suaranya? Oh dengar ya? Ini saya kok Dengar hilang Mbak? suaranya. Oh,
Iya, berarti Ya, selain pasarnya juga bagus, kemudian juga busana muslim sekarang sudah menjadi lifestyle gitu ya Mbak, karena ya uh, betul. Jadi lifestyle. banyak juga sebenarnya yang non muslim udah mulai pakai modest wear lah gitu ya Mbak ya, jadi Ya, semakin berkembang gitu, luar biasa. Kemudian Mbak apa terkait nih Mbak sama Nina suaranya kok rencana, kecil oh suaranya ya, oke, dulu ya. Di suaranya ya monggo. saya ganti dulu. Ya, Ya, ya ini. kan di tahun 2016 kemarin kita mencanangkan bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat busana muslim nih Mbak di dunia. Ya, Tapi kemudian uh, diperbaharui lagi akhirnya 2020 pusat busana muslim di Asia, kemudian tahun 2025 pusat busana muslim di dunia gitu. Upaya itu berhasilkah menurut Mbak Jenny atau bagaimana nih Mbak? Soalnya kan kayaknya kita apa ya, perlu bersatu padu sih ya Mbak ya untuk ya, tercapainya itu, karena Asia aja udah ada berapa negara apalagi dunia kan, dan kita mau ya, jadi yang terdepan dan nomor satu gitu. Itu ya. kira-kira menurut Mbak Jenny bagaimana? Sebenarnya gini Mbak Dina, eh, waktu tahun 2010 itu Indonesia mencanangkan untuk dengan 5 kementerian ya, itu mencanangkan Indonesia menjadi kiblat fashion muslim dunia untuk bukan dunia Asia. Jadi Oh, roadmapnya itu untuk Asia. Asia itu 2015 dan 2020 ini ya. Nah, di Oh, di sini Indonesia. kalau Asia pun Asia sebenarnya kita sudah tercapai ya. Kita udah menjadi Indonesia menjadi trend center ya busana muslim di Asia ya. Terus karena dengan ini kan dari negara misalnya Malaysia atau Brunei, Filipina, ya Singapura itu mereka uh, mulai berkiblatnya busana muslim ke Indonesia dan sekarang ini Indonesia menjadi kiblat fashion muslim dunia harusnya tahun ini ya. Kebetulan kita juga ada tadinya Indonesia Modest Fashion Week 2020 ini menjadikan Indonesia menjadi kiblat apa? Kita mendukung pemerintah untuk menjadi kiblat fashion muslim dunia. Tapi tahun ini kita ada pandemik ya, Mbak Nina. Tahun ini jadi kita harus di rumah dan dengan banyak kita harus di rumah tapi kita tetap kreatif ya, kita tetap bisa berkomunikasi, kita bisa tetap berkarya dari rumah ya. Dan untuk tahun ini sih kita mulai mungkin kita akan bikin mungkin virtual show, kita bikin mungkin sekarang sosial media ya Mbak Nina ya, online kita yang tadinya apa mau nggak mau kita harus mulai ya, mulai untuk jualan jualan di online, kita harus ini sosial media juga ya. Iya, iya betul. Berarti dari rencana pemerintah yang 2020 menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion dunia belum tercapai gitu kali ya Mbak ya sekarang ya, karena memang kondisinya sedang di tengah pandemi gitu ya Mbak ya. Sebenarnya sih gini ya, kita bukannya belum tercapai ya. Mungkin kita kita sih dengan kita show, kita fashion show, kita ikut pameran di luar ya, Mbak Nina ya. Indonesia sih udah kemarin kita juga kita ada meeting virtual meeting ya kemarin dengan berbagai negara dengan models dan mereka itu malah kepingin dengerin mereka justru trend centernya di Indonesia. Sebenarnya sih kita itu sudah jadi kiblat fashion dunia ya. Jadi tinggal kita lebih banyak ke apa? Ke Aksi. kita lebih banyak promosi juga ya ke luar juga. Kita juga selain kita mengundang desainer luar untuk melihat Indonesia, kita juga kemarin kita dari 2016 ya.
17 kita kan udah ini ya Mbak Nina ya. Kita udah mulai tuh keliling ya dari Asia, kita mulai ke Eropa, terus terakhir ke Amerika. Kita lebih ke mengenalkan ya busana modest Indonesia itu beda dari negara lain. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Jadi kita lebih modern ya. Jadi kalau orang lihat, oh ini modesnya Indonesia gitu. Kalau misalnya ada yang perlu dibenahi gitu Mbak, kira-kira apa aja yang perlu dibenahi Mbak? Kita sih gini, yang perlu benahi kita kepingin, ini kan banyak ya busana modest ini ada berbagai, ada asosiasinya banyak ya busana muslim. Kita pingin bareng-bareng ya. Kita pingin sama-sama Indonesia. Kita sebagai desainer busana muslim ya khususnya, kita pingin bareng-bareng maju bersama. Kita jadi kita pingin apa? Kita kan ini kan modest revolution ya. Jadi kita pingin sama-sama maju bersama. Kita bawa apa kekayaan budaya Indonesia. Iya. Betul. Itu tuh Mbak, poinnya kita maju bersama dengan segala betul. Betul, kita saling support ya. Saling support kita. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa tercapai ya Mbak, sehingga kita bisa sama-sama maju gitu kan. Selain desainer modest juga desainer yang lain gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan bersama menuju ke kemajuan sama juga. Karena kan kalau keluar juga bukan nama kita pribadi aja sebenarnya yang dibawakan Mbak, tapi juga nama Indonesia. Kita nama Indonesia. Ya. Iya. Kemudian udah mulai banyak yang nanya Mbak Jen. Boleh cicil-cicil nih apa ya yang sudah ditanyakan. Silahkan jangan lupa viewer semuanya bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar tema. Ada yang ucap salam nih Mbak Jen, busana_muslim_abi Elgan. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Banyak yang nge-web juga. Iya. Dari BZE_Yusuf. Assalamualaikum juga katanya nih Mbak Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari busana_muslim Abi Elegan. Mbak Yeni, bagi pengalaman dong, sukses bisa keliling dunia dengan mengenalkan brand Indonesia sebagai center katanya. Gimana Mbak Nina? Suaranya hilang. Minta berbagi pengalaman Mbak Jenny, sukses bisa keliling dunia dengan mengenalkan brand Indonesia sebagai center katanya. Pertanyaan dari busana_muslim_abi Elegan. Ya. Sebenarnya gini, kita kan kalau kita sendiri-sendiri ya Mbak Nina ya. Kita kan kalau sendiri-sendiri itu gini, kita kan kita masuk di organisasi ya dengan Mbak Nina juga ya, kita ada Indonesia Modest Fashion Designer. Jadi kalau di dalam satu wadah kita bisa maju bareng-bareng ya, maju bersama. Dan kita juga banyak sebenarnya event di luar itu sangat banyak banget ya, event-event di luar negeri. Tapi kita harus selektif. Kita harus selektif, kita harus mana event yang harus kita ikutin. Ya kemarin kan awal sih sebenarnya saya itu dari 2013 ya, 2013 kita udah dari Atlanta, kita udah keliling ya Mbak Nina, terus sama ke London pun saya udah 4 kali waktu itu. Kita memang dari event yang kecil ya, event yang kecil. Nah setelah 2016 itu kita pakai kan saya sendiri Jenny Cahyawati ikut event ini dengan saya ajak waktu itu dengan
Lia Afif, kita pergi dengan Ibu Tuti Adib, ya dengan Ibu Nuni, kita pergi masing-masing. Dan 2016 kita waktu itu bikin Indonesia Modest Fashion Designer, dan 2017 kita sudah mulai nih dengan Mbak Nina ya ke Malaysia ya, kita mulai ke Malaysia, kita mulai ke mana, ke Itali ya, ke Itali ya, terus kita mulai ke London lagi. Tadi kalau London kita mulai ikut yang Fashion Week-nya, ikut yang ke, jadi ke setiap Fashion Week kita ikut gitu. Sebenarnya sih kalau awal sih saya dari 2017 ya, 2017 udah ada beberapa kali show event di luar negeri, tapi fokus ke modesnya yang itu 2013 ya. 2013, iya. Berarti semakin ke sini kita pun semakin memilih ya Mbak event fashion yang sekiranya berdampak lebih gitu kepada modest fashion Indonesia gitu ya Mbak. Kenapa Mbak Nina? Iya, berarti semakin ke sini kita pun semakin memilih event fashion yang sekiranya berdampak lebih baik gitu kepada modest fashion di Indonesia, karena kan tadi kita ingin sama-sama memperkenalkan modest fashion Indonesia di mata dunia gitu ya Mbak. Tentu saja kita memilih event-event juga yang semakin baik, semakin keren gitu, semakin dikenal luar biasa. Masih nggak jelas Mbak suara Nina Mbak? Suaraku Mbak? Ya, sudah. Gitu. Iya. Kemudian tadi dari Mbak Leni nih ya, Mbak Nina sama Ibu Jenny mirip banget katanya. Sama-sama. Mbak Nina sama Ibu Jenny mirip banget katanya, sama-sama Ayu dari Mbak Leni Nia. Makasih Mbak. Kenapa? Kemudian iya dari Mbak Adelin Jakarta, halo Mbak Nina, halo Mbak Jenny katanya, nyapa-nyapa. Ya, oh Mbak Adelin. Halo. Ya, ada Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Nurmala_Ilham, Mbak Jenny. Mbak Jenny, bolehkah diceritakan awalnya bagaimana bisa menjadi desainer? Apakah sudah cita-cita dari dulu Mbak? Katanya. Dari kita dulu gini ya, awalnya setelah lulus SMA, saya itu memang dari ibu saya itu kan memang dulu punya ini punya butik juga, jadi punya butik, dan waktu itu saya nggak mau jadi ini ya penjahit lagi, dan saya masuk di Tata Boga waktu SMK. Saya masuk SMK. Setelah itu setelah SMK, padahal nilai jahitan saya itu bagus waktu itu. Nah saya waktu itu ada sekolah fashion, jadi di ISWI ya. Ada ISWI, Akademi Seni Rupa Desain di ISWI, itu di Jakarta. Dan saya kebetulan waktu itu masih di Hotel Indonesia ya. Kayaknya waktu lihat sekolah fashion itu sekolah pertama kali di Jakarta, sekolah fashion ya. Dan yang lulusan sana itu ada Mbak Leni Agustin, ada Mbak Dina Mediani gitu. Nah itu jangan sebut tahunnya ya, tahunnya udah lama banget tahun. Nanti ketahuan ya. Kalau gini tahunnya kita udah hampir tahun 90-an ya waktu itu. Kita lulus dari Akademi Seni Rupa Desain, dan waktu itu memang saya bercita-cita kepengen menjadi desainer busana muslim. Busana muslim karena waktu itu kan kalau kita jalan itu kan jarang sekali, masih kurang ya, dan masih belum fashion seperti sekarang ya. Betul. Dan saya juga saya juga ambil kursus di Jakarta juga waktu itu. Terus ada waktu itu di mana ya, Susan Budiarjo ya. Terus saya ngambil kuliah lagi S1-nya di IKJ
Jadi memang saya fokus di desain. Oh iya, betul. Berarti Mbak Jenny juga salah satu yang apa namanya mengikuti sejarah fashion busana muslimah di Indonesia ya Mbak, yang dahulu itu stigmanya kan masih yang namanya busana muslim tidak Ya, seperti sekarang gitu ya Mbak. Sekarang udah betul, luar betul. biasa sekali Luar gitu. biasa. Wow, banyak banget yang bisa digali nih Mbak, ilmu-ilmunya, pengalamannya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Ayo teman-teman viewers, masih banyak pertanyaan yang Ya. belum terjawab. Assalamualaikum Ibu Jenny, kata Mbak Leni Nia. Waalaikumsalam. Apakah ada impian pengen diajak berkolaborasi dan mau fashion show di negara mana dengan segitu apa nih? Dengan yang sangat pengen dikunjungi gitu. Maksudnya negara mana yang sangat pengen dikunjungi untuk kolaborasi fashion show katanya Mbak. Ya. Gini, kita itu kan kepengennya itu biasanya kalau kita teman-teman ya, ayo kita mau kemana, biasanya satu itu kita ikutin apa negara Hmm. Paris, New York, tuh. di sana kan ya, di kita show exhibition itu kita harus kenapa harus minimal 3 kali, karena kalau pertama kali biasanya buyer atau pembeli itu cuman ngelihat sepintas, oh ini ada baru. Nah nanti kalau kedua kali, oh ini udah mulai fokus nih desainer ini, udah mulai konsisten 2 kali. Nah 3 kali biasanya mereka baru mulai beli, baru mulai order begitu. Iya. Berarti mereka sudah teryakinkan Jadi dari 3 kali kepinginnya sih kita pertemuan semua itu. negara. Ya. Ini ada yang tanya ya, kalau Iya, monggo Mbak. mengacu istilah itu ya. Oh Nanti iya, aja ya pertanyaan. mengacu istilah modest fashion dan Ya, busana muslimah, sebenarnya adakah modest bedanya fashion katanya dan Mbak? busana muslimah. Iya, Ya, adakah bedanya? sebenarnya gini, kalau modest, karena kan istilah di itu modest ya. Karena modest Ya. itu lebih ke industrinya. Karena kalau di industri modest itu yang memakai biasanya mereka tidak hanya orang Muslim. Jadi tidak hanya orang Muslim aja yang memakai, itu yang modest fashion di dunia itu. Jadi mereka lebih di industrinya, mereka lebih karena yang memakai itu ada berbagai, bisa yang beragama Muslim atau yang non Muslim bisa pakai baju. Nah, modest ini kan baju pantun, dari busana sopan, busana santun ya. Itu. Nah kalau ya, tapi kalau di Indonesia kita modest fashion kita itu mengacu ke busana Muslim gitu. Jadi kalau kita keluar itu istilahnya udah pakai modest gitu. Kalau Iya. di luar itu kalau modest kan bisa, kalau di luar kan memang bajunya sopan, santun, dan ada yang berhijab, ada yang tidak berhijab. Ya. Kalau Iya. ya tetap tanam. Jadi modest fashion di Indonesia tetap mengikuti kriteria-kriteria Ya, menurut kita tetap mengikuti agama kaidah Muslim busana gitu ya Mbak Muslim. ya? Ya, Kaidah tetap ya kaidah busana Muslim. untuk di Indonesia ya Mbak? Kita tetap berhijab, tidak ketat di badan gitu, ya tidak pas, tidak transparan, tidak tembus pandang. Gitu. Iya. Kita tetap pakem. Kalaupun kita show di luar negeri, kita tetap pakai pakem itu. Memang kalau kita show modest di luar itu memang ada yang berhijab, ada yang tidak, ya ada pakai turban ya. Nah, tapi kita yang Indonesia tetap kita konsisten, tetap tertutup ikutin kaidah busana Muslim. Iya. Supaya kita juga bisa
apa namanya, menciarkan bahwa ini loh busana Muslim Indonesia seperti itu ya Ya, Mbak, memang punya betul, ciri ya, khasnya sendiri. Kemudian betul, ya. ada Zalikafni, pertanyaannya menurut Mbak Jenny, Indonesia Fashion Week tahun berapa yang paling berkesan katanya? Boleh tahu kenapa Mbak? Ya. Sekarang gini, kalau Indonesia Fashion Week itu mulai 2012 ya. Dan saya selalu mengikuti setiap tahun, ya, setiap tahun. Dan Indonesia Fashion Week tentunya punya ini apa temanya Tema. masing-masing. Tema, jadi begitu ada tema-tema masing-masing. Dan awal dulu itu saya selalu temanya kita juga selalu ikutin karena untuk Indonesia Fashion Week kan kita ikutin tren yang ke Dunia. depan, ya tren yang akan datang gitu. Jadi kita di ajang Indonesia Fashion Week ataupun Indonesia Modest Fashion Week, memang kita misalnya Indonesia Modest Fashion Week ya, untuk biasanya di bulan Agustus Oktober. sampai Oktober ya. Dan itu kita mengacu untuk tren tahun depan, di tren 2020. Seperti yang ini di belakang saya ini ya, yang di New York ya, Mbak Nina, ini ingat ya, Iya. di New York ini. Iya. Nah itu kita showkan juga di Indonesia. Biasanya kita setelah show ke luar negeri, kita showkan dengan baju yang sama kita di Indonesia Modest Fashion Week ya. Nah Iya. itu kita kita biar di Indonesia pun bisa melihat seperti show kita di luar. Dan Betul, ini betul. kita persiapkan untuk temanya untuk tahun 2020 karena show-nya kemarin kan 2019. Gitu. Betul. Jadi kita Gitu. untuk ke depannya ya. Itu para viewers semua, ini insight juga kalau misalnya datang ke sebuah fashion week berarti bukan yang lagi musim saat itu ya Mbak, tapi biasanya kalau Betul. desainer yang punya konsep itu ya mempersiapkan desain garis-garis desainnya untuk yang koleksi tahun di depan. tahun depannya Tahun gitu. depan, ya. Semoga terjawab Mbak Zalika. Kemudian ada dari Dandi Kurniadi, Mbak Jenny. Apa yang terjadi katanya jika Indonesia benar jadi pusat modest fashion dunia? Wow, pertanyaannya. Sekarang sebenarnya ini sudah menjadi pusat fashion modest dunia ya, muslim dunia ya. Karena kemarin kita ada meeting ya, itu dari berbagai negara, itu mereka mendengarkan kepengen Indonesia ini ya, karena Indonesia kan busana muslimnya sudah lama ya. Jadi mereka kepengen dan berkembang sangat pesat, dan Indonesia itu punya kain adiwastra ya, adiwastra Nusantara. Jadi kain-kain Nusantara yang tidak dipunyai oleh luar, dan itu kekuatan dari desainer Indonesia ya. Jadi kainnya semua ada batik, tenun ya, dari berbagai daerah, itu yang membuat mata dunia itu ini bahan apa ya gitu. Dan kita sebagai betul, dan ini itu kita harus sebagai desainer kita harus menjadikan kain-kain itu menjadi busana modest yang modern. Dan kalaupun kita nggak nungguin 2005 deh, 2025 ya menjadi kiblat 25 ya. Sekarang pun Indonesia sudah jadi kiblat fashion muslim dunia, karena negara luar kan acuannya Indonesia. Kak Mbak Nina kan juga ini ya ngerasain kalau yang show-nya Indonesia mereka tunggu ya. Mereka rame, tunggu ya, pasti rame. Dan kita dari 11 desainer kita tidak ada yang sama. Dan kita membawa kain masing-masing ya. Jadi betapa kayanya kain Indonesia ya. Gitu. Iya, betul sekali. Iya, memang kalau misalnya show di luar itu kita benar-benar memunculkan ciri khas kita, kemudian juga selain ciri khas kita juga kita janjian ya Mbak, mau pakai kain apa gitu kan, dari daerah mana, supaya berbeda-beda, sehingga betul pada saat menyuguhkan kepada dunia juga
kelihatan, Mm-mm. wah ternyata Indonesia budayanya kaya sekali ya, bisa dilihat dari berbagai Betul, macam betul, kainnya gitu. Keren betul. Dan banget gitu. Mm-mm. Itu juga ya, apa namanya, bisa pakai kainnya langsung, bisa juga motifnya di print gitu ya Mbak ya. Jadi kan betul, nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bosen gitu. betul. Karena dari industri yang memang ada kain yang memang kita mengangkat karya-karyanya UKM ya. Jadi Iya, pengrajin ya. betul. Juga saya juga ada, biasanya saya kasih sentuhan motif dari Nusantara, dan kita inovasi, kita bikin dipakai digital print. Kalau dari Iya. segi itu industrinya tetap ada motifnya yang motif-motif Indonesia. Tuh. Betul, karena dengan adanya digital print ini menurut saya juga solusi Mbak, ya kan? Karena supaya bisa Betul. menyediakan bahan baku jika di dunia ada yang pesen kan Mbak ya, kalau misalnya pakai kain Betul. tradisional mungkin proses pembuatannya lama dan segala macamnya gitu. Dengan adanya digital print tapi pakai motif Indonesia itu bisa jadi salah satu solusi sih. Jadi kita bisa memperbanyak, mau sebanyak apa juga bisa ya Mbak ya. Ya, betul. Jadi kita lebih ini, kalau digital print mungkin dengan printing kita bisa lebih murah ya, bisa Ya, terjangkau, dan memang batik, dan kita bisa mass production ya, bisa mau ngeprint, mau bikin baju 1.000 atau lebih, itu mudah ya. Kalau kita handmade memang terbatas, dan tentunya juga harganya juga beda ya, dan karena ya, karyanya yang ini, yang betul. jadi apa, Limited karya edition gitu seperti ya Mbak songket ya. ya, songket ya. Iya Betul. betul. Keren banget. Jadi nggak sabar Ini pengen ada show lagi Mbak. Mas Ada Tika ya pertanyaan nanya lagi. itu. Mas Tika, mana Mas Tika? Itu Dari ini kayaknya nih Mbak. Mbak Nina dan Mbak Jin saat ke Italia itu. Oh iya, terlewat. Mesartika Mbak. Lewat ya. Mbak Ah, Nina dan Mbak Jenny saat ke Italia dan New ini York, Mbak, animo seperti apa? mereka melihat, Mungkin iya, Mbak Nina ada bisa. Aduh. gantian. Iya, seperti yang tadi Mbak Jenny sampaikan sih luar Gantian ya, biasa sekali gantian ya. setiap Kita kan sampai seru ya, sampai tutup ya. Yang sampai paling tutup. terakhir ya Iya Mbak betul. Dina, laris bajunya. Iya, amin ya Allah. Sampai gelar-gelar koper kan, terus Kita 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 sampai ya, sampai gelap semua, kita tinggal kita aja berdua. sampai mau pulang harus ke security-nya dulu ya untuk buka pintu karena emang udah nggak ada orang. Sebegitu besarnya animo masyarakat dunia terhadap fashion Indonesia ya Mbak, gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi Mbak Jenny tadi dari Entrepreneur Facts. Menurut Mbak Jenny, Indonesia menduduki urutan keberapa yang memiliki nilai industri modest fashion di dunia katanya? Yang mana Mbak Nina? Oh, ini apa yang terjadi jika Dari Indonesia ya, benar itu ya? itu sudah tadi di Oh, yang bawahnya Nida Milatina yang web uh, oh, dari Entrepreneur Facts tadi ya? Mbak. Ya. Dandi juga sudah tadi Mbak, ke bawah Yang lagi mana? Mbak, Yang apa yang? Entrepreneur Facts. Oh ya, entrepreneur. Menurut Mbak Ya. Jenny, Indonesia menduduki urutan keberapa yang memiliki nilai industri modest fashion dunia. Memang yang pertama seperti di Turki ya, itu busana, karena produksinya bisa besar ya, Turki. Nah, di Indonesia pun modest fashion di Indonesia itu kita, karena penduduknya banyak Lebih banyak. Muslim ya, Muslim terbesar di dunia, dan kadang busana modest saja kita di Indonesia aja sudah laku ya, sudah laku, dan banyak diminati di Indonesia gitu. Nah, kalau di
untuk industrinya di Indonesia pun kita sudah laku, dan kita harus berbenah. Memang berbenah itu dari segi kualitas. Kualitas, jadi kalau kita ekspor ya, ini kan kalau kita ekspor kita harus benar-benar kualitas jahitannya, kualitas bahannya ya, itu harus benar-benar ya, harus tidak boleh ada reject ya. Kalau kita di pasar lokal kan bisa jual lebih murah dan ada sedikit meleset, nggak masalah ya kalau kita. Tapi kalau kita udah bicara untuk yang ekspor harus betul-betul ya. Gitu. Semoga terjawab Entrepreneur Facts. Kemudian Nida Milatina, sejak kapan Mbak Jenny terjun ke dunia fashion katanya Mbak? Sebenarnya saya setelah lulus sekolah di Akademi Desain ya, Fashion Design, itu saya setelah lulus saya bekerja sebagai fashion buyer. Sebagai fashion buyer, waktu itu ada sebuah department store, dan waktu itu saya pegang di Esprit brand, jadi yang casual waktu itu. Dan setelah kenapa dari situ udah ada beberapa brand ya waktu itu, dan kita kalau presentasi, mereka presentasi, kita sebagai buyer kan kita beli nih. Dan di situ kita pelajarin, oh bajunya kenapa ini Esprit dari misalnya contoh spring summer 2000 waktu itu 2000 sampai waktu itu tahun 90 ya, 1997 sampai 2005, kenapa dia warnanya itu desainnya masih bisa disambung mix and match. Dan itu saya pelajarin kenapa ya dia karena dia punya kita kan kalau di luar kan ada spring summer, fall winter gitu ya. Jadi fall winter, jadi warna-warna summer dari summer tahun misalnya udah 5 tahun yang lalu pun kita mix masih up to date gitu baju-bajunya yang. Dan dari situ saya terus tahun 2014 saya juga pernah bikin hair aksesoris ya, Evita Peroni waktu itu. Kita sempat ekspor ke Denmark, Evita Peroni, dan kemudian berkembang hijab 2000 berkembang hijab, jadi saya bikin bando dengan hijab. Dan setelah ikut lomba ya, waktu itu ada lomba 2014, dan 2016 saya mulai fokus. Jadi saya masih bekerja lagi, ada beberapa brand. Saya pernah kerja di ada Lee Cooper, dulu kan ada jeans ya, Lee Cooper ya, Lee Cooper jeans. Terus terakhir saya kerja di Planet Stuff, dan 2016 baru fokus ke busana muslim. Iya, berarti memang sudah 20 tahun ya Mbak berkarya di industri fashion ya. Luar biasa, nggak terasa ya Mbak. Saya belum 20 tahun ya. 97. Iya, hampir 20 tahun. Kalau 8 ya. 17. Lebih kalau saya itu kalau di dunia fashion sih dari tahun 89. Saya pernah ikut lomba juga. Dari 89 itu sampai ini. Hobinya ikut lomba itu. Sekarang milih desainer muda ya Mbak. Ya, saya juga bikin lomba juga sebenarnya, nanti ada event di Fashion Meet ya, di Mall Kota Kasablanka. Kita ada lomba. Itu sudah sekolah-sekolah fashion. Wah, luar biasa. Kemudian dari Maisha Friana, terima kasih para desainer modest fashion Indonesia dengan desain kreatifnya telah mengharumkan nama bangsa yang membuat Indonesia menjadi kiblat fashion dunia nih Mbak. Terima kasih katanya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih supportnya semua ya. Kita tetap harus
menjaga terus ya. Jadi kita bisa Betul. dengan selain kita ikut event di luar, kita juga aktif juga di event-event di Dalam negeri. Indonesia ya, dalam negeri. Betul. Iya. Kemudian pertanyaan lagi Mbak Jen, alhamdulillah pertanyaannya banyak. Jadi Nina agak ngebut-ngebut nih Mbak Jen, nggak apa-apa ya. Ya, ya, ya. Ya, yang ngebut aja. Dari Artop 16, desain busana Mbak Jenny lebih banyak mendapat inspirasi dari mana katanya Mbak? Pertanyaan dari Artop 16, desain busana Mbak Jenny lebih banyak mendapat inspirasi dari mana? Dari Artop 16 Mbak Jen. Desain busana Mbak Jenny lebih banyak mendapat inspirasi dari mana? Kemudian, Ya, baru nyambung lagi. ya Mbak, Gimana, Mbak Nina? Gimana? desain busana Mbak Jenny lebih banyak mendapat inspirasi dari mana katanya Mbak? Pertanyaan dari Artop 16 Mbak. Inspirasi. Dari sebenarnya sih inspirasi itu bisa dari mana saja, tapi kita harus kita misalnya lagi jalan ke laut, kita bisa ngedesain ya, seperti yang ini saya ada origami kapal gitu ya. Jadi sebenarnya sih ngedesain itu kita bisa main-main ya, sambil main-main kita santai apa ya, yang kita jalan ke laut, di laut itu ada karang, ada apa gitu bisa diwujudkan sebagai desain. Kayak sekarang ini saya lagi ke origami ya, lipit-lipit lagi ini apa eksperimen untuk ngelipit-ngelipit. Jadi kita kembangin untuk 2 tahun ini ke origami. Minum dulu ya. Iya, mangga Mbak. Maaf. Mau dikirimin pisang goreng? Enak nih kayaknya kita ngobrol-ngobrol sambil makan pisang goreng ya Mbak. Aduh. Peace. Maaf. Iya, nggak apa-apa Mbak. Tarik nafas. Minumnya manis. Minumnya manis. Wow, pertanyaannya banyak sekali. Iya Mbak, monggo. Iya. Kemudian dari lanjut ya Mbak, dari novi.mdn, kalau Indonesia menjadi pusat mode fashion dunia, Masya Allah, tabarakallah, kita bisa membuat tradisi bahwa karya Indonesia tetap mengedepankan, menjaga aurat dan tetap modis. Bravo Mbak Nina dan Mbak Jenny. Amin, amin. Doanya ya Mbak. Ya, doanya. Iya. Kemudian dari Indah HHHRD, Mbak Jenny, apakah orang yang kurang tertarik fashion bisa ikut kontribusi agar Indonesia jadi pusat mode fashion dunia, katanya? Yang kurang tertarik fashion, apakah bisa ikut kontribusi? Menjadi ikut kontribusi? Iya. Sebenarnya bisa ya. Kita kan fashion, ada juga fashion itu kan banyak ya. Ada bisa juga aksesoris, bisa juga yang menunjangkan seperti make up juga bisa ya. Jadi yang kurang tertarik dengan fashion bisa juga support untuk menjadi misalnya support di kita eventnya gitu ya. Iya, betul. Kita ada fashion week-nya, bisa support di eventnya, bisa juga sebagai kontribusi untuk sponsor ya, kan bisa juga ya sponsor sebagai sponsor.
Jadi dari bahan bisa banyak lah, bisa berkontribusi tentunya. Iya. Bisa berkontribusi dari masing-masing bidangnya ya Mbak, karena memang kan untuk event fashion bukan hanya busananya yang dikedepankan, tapi banyak hal juga ya Mbak, gitu. Iya. Saya hilang. Mbak Jen, ada? Sudah? Satu Halo? pertanyaan terakhir Mbak Jen? Iya, iya. Iya. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti minta pesannya Mbak Jenny untuk desainer modes yang baru nih Mbak. Nanti dari satu lagi tapi dari viewers. Dari novi.mdn, Mbak Nina dan Mbak Jenny, kira-kira ada nggak ide baru terkait wabah COVID di mana kita diharuskan menggunakan masker? Kira-kira ada ide baru nggak untuk menyesuaikan model fashion sesuai kondisi terkini katanya? Untuk ini ya, masker sebenarnya itu masker bisa sebagai, sekarang ini kan bisa sebagai aksesoris ya. Jadi untuk tambahan kalau fashion baju kita, jadi kain juga sama maskernya. Sama masker kita juga bikin. Betul. Dengar Mbak, tapi tadi agak putus-putus, nggak apa-apa tadi koneksinya. Sekarang, iya tadi hilang-hilang, tapi sekarang udah oke Mbak. Sudah oke. Dengar Mbak? Iya, dengar Mbak. Monggo Mbak dilanjut. Iya, memang koneksi tetap menjadi tantangan untuk live Instagram. Apa-apa, pelan-pelan ditunggu. Nah, ini sudah kembali lagi. Iya, iya. Hilang ya Iya, suara Mbak. saya. Iya, koneksinya Mbak. Nggak bagus ya saya ya. Nggak apa-apa Mbak. Apa Monggo, yang Mbak? yang mana yang terakhir Masker? tadi? Masker Oh, tadi masker. Mbak. Dengan new normal, jadi kita sekarang itu pandemik ini kita mendesain sekarang sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan kita nggak ngedesain misalnya baju untuk baju dengan kita sesuai kebutuhan. Jadi yang kita butuhkan masker ya. Jadi kita bikin desain masker. Misalnya untuk juga jaket ya. Sekarang kan lagi pandemi, jadi kita bisa ngedesain jaket yang mungkin dari bahannya ada plastiknya yang bisa antivirus ya. Itu yang kita bisa mendesain itu ya. Jadi masker bisa fashion, bisa sesuai dengan bajunya, sesuai dengan hijabnya ya, gitu. Betul, iya. Berarti Pak, memang sekarang ini banyak sekali inovasi untuk desain fashion ya Mbak, untuk supaya menyesuaikan dengan keadaan pandemik sekarang ini. Kemudian terakhir nih Mbak, ya pesannya untuk desainer modes yang baru nih Mbak, yang desainer-desainer yang baru, bibit-bibit baru nih Mbak, pesannya apa supaya bisa mengestafetkan pesan yang sama kepada dunia Mbak? Ya, nah gini, untuk yang baru atau pemula, kita kita harus banyak ini ya, banyak melihat, banyak belajar ya. Dan sekarang udah internet, udah semuanya kan bisa dari sosial media, dari Pinterest, tapi dari bisa dari buku ya. Dan semua banyak dipelajarin. Jadi jangan takut bereksperimen ya.
eksperimen dan jangan takut mencoba dan untuk bisa memulai. Jadi mau membuat desain, coba untuk memulainya dan tentunya di sini ada juga pertanyaan kalau meniru desain orang lain ya, ada belum terjawab tadi. Boleh meniru itu bukan meniru sebenarnya menginspirasi. Mengambil Kalau meniru kan inspirasinya. menjiplak. Kalau meniru kan Ya. jiplak 100%. Jadi inspirasi itu ambil 30%. Jadi 30% aja. Selebihnya 70% dari desainernya sendiri mengembangkan. Jadi dikembangin masing-masing. Gitu. Jadi banyak yang baru-baru tentu banyak. Sekarang baru-baru udah di sosmed udah bagus ya. Udah lebih bagus, jadi terus belajar sih, terus mencoba gitu. Dan banyak desainer-desainer dari luar yang menjadi inspirasi, atau dari sejarah mode, bisa belajar dari sejarah mode juga. Betul. Wah, luar biasa sekali pemaparan dan juga pengalaman-pengalaman dari Mbak Jenny Cahyawati. Banyak banget yang bisa kita ambil sebagai sebuah pembelajaran ya Mbak. Apalagi untuk para desainer nih. Kita bisa banyak banget insight-nya yang tadi Mbak Jenny sampaikan. Mbak Jenny, terima kasih banyak. Nggak terasa udah jam 5 lewat nih Mbak. Oh, jadi lewat ya? Ya Allah. Iya. Kita ngobrol-ngobrol 1 jam. Terima kasih Mbak Nina, udah Iya. undang ya. Dan terima kasih semuanya. Amin. Sukses selalu Mbak. Sukses nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Mbak Jen Ya, boleh terima cerita kasih. sedikit nih Mbak Jen tentang ininya Mbak Jen. Event yang sebentar lagi. Hah? Designer Meets. Oh iya. Sebelum berpisah. Betul. Fashion Meet yang nanti Mbak Nina juga Fashion Meet. ikut ya. Di Mall Kota Kasablanka. Kita booth-nya ikut new normal, jadi jaga jarak. Booth-nya kita jarakin 1,7 meter, hampir 2 meter dari booth satu ke booth yang lain ya. Dan kita ikutin protokol semua, jadi satu booth masuknya cuman maksimal 2 orang. Jadi nggak boleh berdesakan lagi, jadi kita mesti ngantri dan nanti tentunya tetap ya kita kemarin juga bikin virtual show, jadi kita bikin yang kemarin ada beberapa desainer mengirimkan baju, ada virtual show dan kita coba untuk jualan bersama ya. Mungkin Mbak Nina bisa bantu ya, kita pengen live juga pas jam-jam tertentu, nanti kita misalnya jam 2 atau 1 jam kita live jualan bersama. Jadi kita bareng live karena kita bantu ya. Jadi mungkin yang masuk mall terbatas, jadi yang tidak ke mall pun bisa belanja ya. Dan nanti ada fashion show-nya juga sih, cuman kita batasi cuman 1 minggu sekali dan memang untuk penontonnya jaga jarak kita batasin, tapi kita bisa nonton live ya gitu. Iya. Tanggal berapa dan di mana Mbak Jen? Tanggal 3 sampai 26 Juli di Mall Kota Kasablanka. Jadi di lantai datar. Ya, nah Silakan untuk ya. iya betul, untuk para viewer semua juga para fashion yang sangat rindu nih untuk melihat karya-karya para desainer, datang ke Fashion Meets tanggal 3 sampai 26 Juli di Mall Kota Kasablanka ya Mbak ya, di lantai dasar. Iya. Nah, pamitan lagi sekarang. Pamitan gak jadi ya Mbak. Mbak Jen, makasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu untuk event selanjutnya ya Mbak. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mbak. Kasih.
Alhamdulillahirrabbilalamin, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dan juga pengalamannya yang luar biasa dari Ibu Jenny Cahyawati. Nah, untuk Mbak semuanya yang tadi nggak sempat nonton dari awal, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita, apalagi untuk yang punya brand fashion nih, banyak sekali bisa diambil ilmu-ilmunya gitu dari pemaparan Mbak Jenny tadi. Untuk tadi yang nggak sempat nonton, bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Sekarang waktunya pengumuman pemenang. Ada 2 pemenang dari yang diambil dari 2 pertanyaan terbaik yang akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Pertanyaannya yang menjadi pemenangnya adalah yang pertama dari Indah HHRD. Pertanyaannya Mbak Jenny, apakah orang yang kurang tertarik fashion bisa ikut kontribusi agar Indonesia jadi pusat mode fashion dunia? Selamat ya Mbak Indah. Kemudian dari Entrepreneur Facts, menurut Mbak Jenny, Indonesia menduduki urutan keberapa yang memiliki nilai industri mode fashion di dunia? Kepada Entrepreneur Facts dan kemudian dengan Mbak Indah HRD, sekali lagi selamat. Dan untuk mendapatkan hadiahnya, mohon menghubungi nomor yang tertera di bio Instagramnya Nina Nugroho Store atau di DM-DM aja. Nah, karena tim kita sudah bersiap untuk menyambut Mbak Indah dan Entrepreneur Fact sebagai pemenangnya. Terima kasih untuk waktunya para viewer semua hari ini, karena telah dengan setia mengikuti program Nina Nugroho Solutions dalam live Instagram di Nina Nugroho Store yang diadakan setiap hari Rabu dan Sabtu jam 4 sore. Ini hari Rabu, tentunya hari Sabtu ketemu lagi dengan saya tetap di jam yang sama, jam 4 sore, yaitu dengan Ibu Tuti Adib. Nah, tentu saja untuk kalangan desainer tidak asing lagi dengan beliau ya. Ibu Tuti Adib akan sharing pengalaman dan ilmunya tentang mempersiapkan offline store di era new normal nih, para viewer semua. Jangan lupa nanti Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa juga untuk yang nggak nonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih. Semoga Mas Mbak semua yang nonton selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terus berbagi manfaat sampai nanti. Mohon doanya terus untuk Nina Nugroho Store dan juga Nina Nugroho Solution. Pamit, terima kasih kepada yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.